Halo everyone, hari ini Rabu 14 Oktober saya akan melakukan swab test di Jalan Caksa Agung Suprapto nomor 10. Ya, sebagai seorang pengajar ya, ini diwajibkan bagi semua guru-guru yang mengajar untuk melakukan swab test. Ini apa spesimen? Belum. Resletnya Oh, ditaruh iya. di mana dulu Pak? Ini enggak apa-apa ya? Bisa. Bapak Bani. Ya. Maskernya ditutup sampai mulut aja, diturunkan sampai mulut. Maskernya diturunkan sampai mulut. Mulutnya ditutup sama masker. Apanya? Mulutnya. Relax aja Pak ya. Oke, santai mohon. Tarik nafas. Langsung ya Pak. Relax aja, tarik nafas. Sudah. Ditutup langsung ya. Oke, makasih. Halo guys, sekarang tanggal 16 Oktober, kalian bisa lihat dari tanggal ini. Ya, 16 Oktober adalah hari kedua setelah saya melakukan swab test di Puskesmas Ketabang ya. Dan hasilnya positif. Dalam tubuh itu ada dua komponen besar yang bisa melawan virus tersebut jika terinfeksi. Yang pertama dikenal dengan natural immune, jadi atau innate immunity atau kekebalan non-spesifik. Dan sel-sel inilah yang sebenarnya mengeliminir, memfagosit dari virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jika sel-sel ini aktif, maka virus itu mudah sekali dieliminir, difagosit, dicerna, diproses, sudah hilang. Yang kedua, jika tidak ada atau masih ada virus yang lepas dari itu, maka ada second line namanya adaptive immunity, kekebalan spesifik. Di sini ada sel T dan ada sel T yang menghasilkan produksi sistem imunomoral dan sistem imun seluler itu yang aktif dia. Nah, oleh karena itu sebenarnya jika kita bisa memelihara kondisi tubuh kita dengan baik, maka saya kira bisa mengeliminasi virus yang masuk begitu. Oke, Tetapi Prof, sebaliknya, silakan. tetapi jika sebaliknya, jika kita membiarkan tubuh kita dalam kondisi yang lemah, makanan kurang bergizi, nutrisi kurang baik juga, maka sistem imunnya juga lemah begitu, sehingga tidak bisa mengeliminasi. Virus ini kan hidup di dalam sel ya. Virus ini juga tidak mempunyai sifat namanya latent infection. Oleh karena itu, ketika dideteksi dan sudah tereliminir, tidak ada yang tinggal di situ. Nah, pendeteksiannya adalah dengan PCR, berarti DNA. DNA adalah calon partikel yang membentuk partikel virus yang infektif nantinya itu. Kalau di sini dideteksi DNA-nya, RNA-nya sudah tidak ada dalam tubuh, kemungkinan besar adalah bersih dari virus itu. Tetapi jika seorang tersebut tidak memelihara atau tidak memaintain sistem imunitasnya juga mungkin saja bisa terjadi. Oke. Yang kedua, Oke. jika orang ini tidak mematuhi atau aturan kesehatan, kebersihan dan sebagainya, maka bisa juga kemungkinan terinfeksi. Baik. Oleh karena itu di sini kalau kita mempunyai perilaku yang baik, ya. Kemudian kita harus bersih, keadaan bersih, nutrisi yang cukup, saya kira tidak ada masalah. Halo everyone, hari ini Rabu 14 Oktober saya akan melakukan swab test
di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 10 ya. Sebagai seorang pengajar ya, ini diwajibkan bagi semua guru-guru yang mengajar untuk melakukan swab test. Yuk kita tinjau di lokasi dan kita melakukan swab test. Ya, kita sudah sampai di Puskesmas Ketabang, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.16 ya. 8.16 pagi. Yuk kita lihat bagaimana swab test itu. Sudah bawa masker, sudah pakai face shield juga sudah dibawa. Ini alamat domisilinya di Surabaya sama dulu. Ini apa spesimen? Belum. Hasilnya Oh, ditaruh di mana dulu Pak? Gini enggak apa-apa ya? Bisa. Bapak Bani. Ya. Maskernya ditutup sampai mulut aja, diturunkan sampai mulut. Maskernya diturunkan sampai mulut. Mulutnya ditutup sama masker. Apanya? Mulutnya. Relax aja Pak ya. Oke, santai mohon. Tarik nafas. Langsung juga, relax aja, tarik nafas. Sudah. Ditutup langsung semuanya. Ya. Oke, makasih ya. Oke guys, sudah selesai tes swabnya. Prosedurnya datang, tinggal isi formulir, fotokopi KTP, lalu tinggal tunggu dipanggil untuk melakukan tes swab. Ini sekarang pukul 8.38. Oke, sekian dari saya, Bani Firdaus, salam sehat selalu. COVID itu hanya bisa dikontrol. Itu adalah hal sesuatu yang kita harus tahu, bahwa banyak netizen bertanya kapan COVID hilang. COVID itu tidak bisa hilang. Layaknya TBC, layaknya DBD, layaknya malaria, HIV, hepatitis dan sekian lainnya, dia hanya bisa dikontrol sampai titik minimal. Halo guys, sekarang tanggal 16 Oktober, kalian bisa lihat dari tanggal ini. Ya, 16 Oktober adalah hari kedua setelah saya melakukan swab test di Puskesmas Ketabang ya, dan hasilnya positif. Dan kemudian dirujuk untuk ditangani di puskesmas terdekat di rumah saya, di daerah rumah saya, dan akan dilakukan isolasi mandiri ya, karena COVID tanpa gejala, jadi OTG. So nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Stay healthy, stay fit. Hello everyone, ini adalah hari pertama sejak hasil swab keluar ya. Hari ini adalah Sabtu 17 Oktober pukul 9.22. Routine check. Termogan 36,7 ya, 36,7. Kemudian yang ditanya kembali oleh medik adalah aktivitas dalam 1 minggu 2 minggu belakangan, apakah keluar kota. Saya sejak PSBB tidak pernah keluar kota, mostly work from home. Itu pun kalau perlu cari barang, saya melakukan
protokol kesehatan yang ketat ya, karena sebelum pandemik pun saya termasuk orang yang bersih gitu ya, yang menjaga kesehatan dan tidak sembrono ya, olahraga rutin, jaga makan juga, makan sehat, sayur, buah itu tetap masuk sudah bertahun-tahun seperti itu. Pulang dari pergi sudah cuci tangan, mandi otomatis, keramas itu sudah otomatis, pergi pun pakai masker, kacamata juga, dan selalu bawa hand sanitizer gel maupun yang spray ya, itu rutin yang saya lakukan sama pandemik. Tidak pernah keluar kota sama sekali, mostly work from home. Kemudian yang ditanya kembali adalah data tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan saya 165, berat badan 62, aktif olahraga sejak masa pandemik. Februari sudah out dari gym, dari membership. Kita lakukan olahraga saja di rumah dengan alat-alat yang sederhana. Mungkin nanti akan saya share alat-alat seperti apa. Lalu jogging di luar untuk mendapatkan cardio exercise itu dilakukan di kompleks perumahan dengan mutar di sejauh 8 kali putaran, kurang lebih 5 kilo. Itu pun dengan waktu yang terbatas dan harus melihat situasinya. Kalau banyak orang maka saya tidak melakukan jogging itu. Kemudian vitamin. Nah, vitamin ini ditanya juga apakah minum vitamin Bapak? Ya, saya minumnya Enervon C. Apakah cuma itu Pak? Nah, saya jawab, kalau vitamin yang lain saya minum, misalkan omega 3 itu rutin sebelum masa pandemi pun saya sudah minum omega 3. Dan itu pihak medik berkata bagus, omega 3 boleh dilanjutkan terus. Nah, karena sekarang Enervon-nya saya sudah habis, coba saya ganti dengan Protecol yang 1000 mili. Kemudian ada lagi tambahan Nianhua, ini dari family yang memberikan ini. Lalu untuk makan tidak boleh keluar karena isolasi mandiri, kerjaan juga tidak boleh keluar, isolasi mandiri semua. Makanan kalau perlu beli boleh sementara lewat Gojek ya, Gojek online itu. Kemudian berbicara mengenai OTG, orang tanpa gejala, ya sejak PSBB berlaku itu saya sama sekali tidak mengalami gejala apapun. Artinya tidak mengalami sakit ya, baik batuk, pilek, panas, demam gitu ya, diare, pusing dan sebagainya, tidak merasakan itu sama sekali. Sampai hasil swab keluar itu pun tidak merasakan. Hari ini pun tidak ada kendala-kendala atau simptom seperti itu ya, gejala-gejala sakit seperti itu. Sakit tenggorokan juga tidak ada, pusing, badan lemas juga tidak. Jadi ini benar-benar OTG yang tanpa gejala sama sekali, badan benar-benar fit, masih kuat juga lari, masih kuat jogging, masih kuat olahraga. Ini benar sekali untuk diperhatikan bagi teman-teman semua. Seorang yang healthy and fit juga bisa menjadi carrier. That's it. Tetap sehat, tetap bugar. Saya Bani Firdaus, stay healthy, stay fit. Hai everyone, sekarang tanggal 18 Oktober pukul 10.46. Kita akan rutin cek dengan termogan 36,5 ya, 36,5. Tidak ada gejala, linu-linu juga tidak ada, sesak nafas tidak ada, penciuman masih normal, semuanya masih normal, tidak ada pusing, tidak ada pilek, tidak ada sakit tenggorokan. Ini sejak tanggal 14 ya, tesnya tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 4 hari. 3 hari lagi akan swab kedua ya. Sekarang terus menjaga kondisi supaya hasil swabnya lebih membaik. Dan kita sekarang akan olahraga indoor ya, ini ya seperti saya janjikan kemarin, indoor sportnya seperti apa ya.
abs roller untuk melatih abdominal, untuk melatih otot perut. Kemudian matras, ya matras ini banyak dijual di online juga, abs roller juga banyak dijual di online. Matras cari yang paling tidak tebalnya 10 mili ya atau 8 supaya tidak terlalu sakit di tulang ekornya ya. Set pertama kita akan melakukan 5 set, masing-masing 10 repetisi. Set yang kedua, set yang ketiga, one minute rest. Kita akan masuki set yang keempat. Kita istirahat 1 menit dulu. Minute rest. Set number 5. The next exercise is pectoral muscles. Biasanya orang fitness atau orang gym, membership gym, kata ini latihan untuk chest. Ya, ini I use this tube resistance band. Ini juga banyak dijual di online. Ini ada tingkatan resistance-nya dari ringan sampai berat. Ini ada pilihan-pilihannya, kalian bisa coba sendiri. Sekarang penggunaannya mudah, tetap 5 set dengan 10 sampai 15 repetisi per setnya. Tube resistance band ini bisa dipakai untuk latihan latissimus dorsi atau biasanya membership gym kata latihan back exercise seperti ini. Seperti itu. Oke, 20 seconds to go. 4 second set, 15 reps. One minute rest between set. Set keempat. Last set with 15 reps. Done. The next exercise is for deltoid exercise, deltoid muscles. Biasanya dikatakan latihan shoulder, ya, latihan shoulder. Pakai beban, dumbbell, bisa juga pakai misalkan backpack atau apa yang cukup
bebannya untuk tension di deltoid. Second set, we always do 5 sets with 10 to 15 reps. Okay guys, last exercise is for biceps muscles, otot bicep. Ya, latihannya sederhana dan itu semua bisa dilakukan di rumah. So, that's it guys. Latihan yang biasa saya lakukan selama masa pandemik di rumah. Saya Bani Firdaus, stay healthy, stay fit. I'm out. Padahal salah satu poin penting dalam kita mencegah COVID itu bukan hanya 3M. Orang melupakannya nutrisi. Nutrisi itu poin penting dari imun dan olahraga. Kenapa kok orang kantoran kena? Ayo. Klaster kita klaster kantoran. Kenapa? Sedentary life. Sedentary life adalah orang yang jarang bergerak, duduk diam di satu tempat, betul, di satu ruangan. Ya, dan kena ventilasi AC sentral. Liftnya cuma 4, handle-nya 1. Kenapa orang kantoran paling ringkih? Ya karena itu. Kenapa atlet cuma kena COVID 4 hari sembuh? Neymar, Ibrahimovic. Karena fit. Berarti kalau untuk mencegah COVID, selain 3M, kita kurang edukasi yang nutrisi. Makanan, nutrisi cukup, sama olahraga. Sadar nggak sih kita sekarang itu menuju herd immunity? Dokter bilang ke saya, nakes bilang, dok kontroversial loh. Tapi kalau aku bilang, kita tuh menuju herd immunity loh. Kalau nggak sadar, kenapa? Herd immunity syaratnya 2 update. Aku kemarin dari Mayo ORG Klinik, Mayo Klinik ORG itu adalah salah satu sumber website yang kalau aku di kuliah kedokteran pakai itu. Syarat herd immunity, kekebalan ada 2. 1, vaksinasi. 2, infeksi natural. Ya ini maunya kemana ini sekarang? Infeksi natural itu adalah ciri khasnya angka positif meroket, tapi diiring angka kesembuhan yang meningkat. Tapi angka kematian menurun. It means positifnya naik, yang sembuh juga banyak, berarti udah mulai kebal. Kita tuh menuju herd immunity. Jadi kalau kita bilang PSBB, berapa? Pemerintah terlalu takut untuk mengatakan kita itu. Menurut lu ini herd immunity? Sudah menuju herd immunity. Nanggung dong kalau herd immunity. Ya makanya. Kalau herd immunity buka aja semuanya. Tepat. Makanya kita kan di setengah-setengah. Makanya jangan membuat kebijakan setengah-setengah. Bukannya kita lagi nunggu vaksin? Vaksin itu salah satu herd immunity. Ada sumbernya Mayo Klinik ORG. Syarat herd immunity ada 2, vaksinasi dan imunologi. Si natural infeksi. Makanya syarat vaksinasi itu adalah 75% dari warga negara harus disuntik 2 kali booster. Makanya Pak Luhut kemarin bilang 100 juta vaksin siap, mulai dari nakes, lalu warga dan pejabat. Berarti kita secara nggak langsung tidak malu untuk mengakui kita herd immunity. Natural infeksi, kalau kita positif tinggi, kesembuhan tinggi, kematian tidak ada, berarti herd immunity kita berhasil. Dan aku minta orang yang olahraga udah biarin, nggak usah dirazia. Yang penting juga olahraga kok. Selama olahraga dia nggak ngumpul. Kalau dia lari maraton, lu bayangin lari maraton 20 kilo, pakai masker, mati di jalan itu Pak. Kenapa kok dulu rapid sudah jelas zong untuk sebagai diagnostik tes, hanya screening tes, kok malah jadi alat SKCK? Karena swabnya lama. Ya kalau swabnya lama kenapa dulu nggak beli swab? Bingung nanti bisa jawabnya. Saya yakin pasti kalau di debat kayak gini. Kenapa kita rapid jadi kebijakan? Karena swab tuh lama Mas Tirta, makanya rapid kita pakai. Ya kalau swabnya lama, kenapa kamu nggak perbanyak swabnya? Kan impor dua-duanya. Terus kenapa rapidnya mahal dulu? Kok sekarang murah dulu mahal? Ayo, apa karena stoknya sekarang masih banyak sisa-sisa? Logikanya kalau swab menjadi gold standar PCR, kenapa swab tidak diperbanyak? Logikanya masih lempar-lemparan sekarang. Swab PCR, swab ada 2 ya, PCR sama antigen. Dosanya masih PCR. Hello everyone, hari ini tanggal 19 Oktober pukul 12.57. Seperti biasa, tidak ada gejala sama sekali, tidak ada mual, tidak ada pusing, tidak ada batuk, tidak ada pilek, semuanya normal, tidak ada linu, tidur juga nyenyak. Sekarang melakukan rutin cek. Ke 6,6 ya.
besok Selasa 20 Oktober akan melakukan swab yang kedua karena akan melihat hasilnya seperti apa. Tetap vitamin masuk, vitamin C masuk, makan juga seperti biasa, tidak ada gangguan, makan tetap sayur, ada buah, dan masih tetap berolahraga. Kita lihat kembali hasilnya 5 hari lagi setelah besok tanggal 20. Oke everyone, stay healthy, stay fit. Pasien positif virus corona dengan tanpa gejala tidak perlu menjalani tes swab ulang untuk evaluasi akhir status klinis pasien tersebut. Orang tanpa gejala atau OTG tersebut hanya perlu menjalani isolasi selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Peraturan mengenai hal ini tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Sedangkan, bagi pasien COVID-19 dengan gejala dan harus dirawat di rumah sakit, maka mereka harus melakukan tes PCR hingga dinyatakan negatif. Dan untuk membahas hal itu, pemirsa, kita telah terhubung bersama kami lewat Zoom, Ketua Dewan Pertimbangan ID, Profesor Zubairi Jurban, dan juga ada pakar epidemiologi dari Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Selamat siang, Pak Diki dan Prof. Zubairi. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau ke Prof. Zubairi dulu nih. Apakah betul bisa kita artikan bahwa putusan Menteri Kesehatan yang baru saja dikeluarkan itu terkait dengan kasus konfirmasi tanpa gejala, ini bahwa orang yang tanpa gejala itu tidak perlu melakukan tes swab ulang, hanya melakukan isolasi aja setelah diketahui dia positif tapi tanpa bergejala, begitu Prof? Iya benar, jadi tidak perlu di tes ulang, yang penting harus karantina diri untuk minimal 10 hari. Alasannya apa, Prof? Karena kan kita tahu sebenarnya OTG juga punya potensi risiko menularkan yang cukup tinggi. Jadi OTG dengan PCR positif itu memang benar terinfeksi, itu dulu. Ya. Namun kalau dites lagi kemudian, katakanlah 2 minggu kemudian dites lagi masih positif, itu kan berarti ada RNA dari virus. Baik. Nah, walaupun ada RNA dari virus, tidak berarti masih infeksius. Jadi kalaupun positif, tidak berarti masih menularkan. Ke Pak Diki Budiman, Pak Diki, bahaya nggak kalau misalnya OTG itu tidak swab ulang lagi begitu? Seperti yang tadi Prof sampaikan, sudah tidak infeksius, tidak menularkan. Baik, jika memang kurang lebih 14 hari OTG ini harus mengisolasi diri, kemudian bisa mengetahui bahwa kemungkinan besar tidak akan menularkan lagi ke orang lain. Nah, apakah dia bisa memutuskan bisa beraktivitas seperti biasa karena situasi di Indonesia saat ini sudah PSBB transisi, artinya memang sudah ada beberapa kegiatan yang kita masih beraktivitas di luar begitu? Betul, bisa, dan ini sebagaimana di pedoman yang dikeluarkan oleh Kemkes juga, itu harus setelah si orang ini selesai menjalani masa isolasinya plus 3 hari misalnya, itu dia ada surat keterangan dari mungkin dokter puskesmas kalau yang asimptomatis atau yang tidak bergejala. Walaupun tidak bergejala masuk kategori, misalnya sudah dites diagnosis positif, Anda masuknya kategori yang tidak bergejala, Anda cukup menjalani 10 hari isolasi, tapi dia harus betul-betul menjaga betul ikuti saran-saran dokter sehingga dia benar-benar memasuki masa pemulihan yang diharapkan. Tidak hanya isolasi ditanya selesai, tapi tim kesehatan setempat yang OTG ini juga memantau harian, misalnya oximeter dengan oximeter, dan secara misalnya kondisi umum, tensi segala macam. Tapi oximeter ini terbukti dalam satu riset menunjukkan dia bisa memperlihatkan adanya penurunan level dari oksigen di dalam darah yang bisa mengarah pada pemeriksaan yang dibutuhkan seperti CT scan ataupun ronsen yang
Dari sisi pasien yang OTG ini pun tidak boleh lengah. Panik berlebihan tentu tidak, tapi juga tidak boleh lengah. Kedua juga masyarakat dan keluarga sekitarnya mendukung dan juga jangan khawatir kalau sudah lewat isolasi dan dinyatakan pulih itu sudah aman. Iya, jadi yang disebut OTG sebetulnya ada dua juga kelompoknya. Pertama adalah memang dari mulai terinfeksi sampai sembuh tanpa gejala sama sekali. Satu lagi adalah menjelang timbulnya gejala. Jadi di masa inkubasi itu juga orang tanpa gejala. Namun nanti orang ini akan timbul gejala dan seringkali memang harus kemudian dirawat inap. Jadi untuk yang awalnya OTG memang harus waspada pada 2 minggu pertama supaya kesembuhannya benar dan supaya juga tidak menularkan ke lingkungannya. Halo guys, hari ini tanggal 20 Oktober ya, pukul 7.43 hari Selasa. Saya akan melakukan swab tes kedua. Protein ceknya 36,2. Oke, kita sekarang akan swab tes ke puskesmas. Tangannya cuma satu ini. Yes, ini enggak tuh ya? Enggak ada. Ada yang kurang? Domisili sama dengan KTP. Sesuai KTP. Kalau yang bawa kan bukan. Iya, tapi sesuai KTP toh. Sini kotak KTP. Ya. Oke. Iya, ditunggu aja nanti. Iya. Ayo, mana ini kan ya. Di puskesmas setelah mengisi formulir menunggu giliran untuk di swab tes. Oke guys, ini dapat tempat untuk nanti sampel ya. Setelah hasil swabnya dimasukkan di sini seperti ini. Ini kedua. Iya. Kenapa kok swab Bapak? Pengajar saya guru. Oh, di mana? Dari dinkesnya diwajibkan tes semua kan di junior high school. Oh, di mana Pak? Di Embung Sawu. Emang tinggalnya di sini nggih? Saya tinggal di Grasantoso. Oh, Grasantoso. Wonorejo. Iya. Bapak jangan ditahan nanti. Saya masukkan pelan-pelan. Sudah. Ampun Bapak. Oh, cuma sekali langsung. Oke, kanan kiri. Oh, langsung kanan kiri. Oke. Sampun Makasih nanti ya. hasilnya mungkin 3 sampai 5 hari. Bapak tanya ke sini enggak apa-apa. Oke, kasih ya, Bu. Hasilnya 3 sampai 5 hari. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, see you and keep healthy, keep fit. Nah, tadi Prof bilang juga bahwa ada kemungkinan OTG ini dalam masa inkubasinya bisa menjadi bergejala ataupun terdapat
masalah-masalah kesehatan yang kemudian timbul di masa inkubasinya. Ini supaya itu tergantung apa? Apa tergantung imunitasnya kah? Tergantung kondisi seperti apa, Prof? Oh iya, banyak hal yang mempengaruhi. Tadi sudah disebutkan mengenai komorbid penyakit lain yang memudahkan seseorang menjadi berat, menjadi serius. Itu yang pertama tentu usia. Namun kalau melihat data Indonesia, ternyata paling banyak itu justru usia 20, 30, 40 itu banyak banget. Jadi dengan artinya, kondisi kesehatan seperti apa, Prof? Iya, komorbidnya itu misalnya rokok, obesitas, gemuk banget, apalagi kalau indeks massa tubuhnya lebih dari 40 itu bahaya. Kemudian diabetes tidak terkontrol, kemudian kalau ada gangguan ginjal, kemudian kalau ada penyakit jantung koroner. Jadi yang sekarang bisa juga mengenai pada usia lebih muda. Nah, kalau sudah ada sakit tersebut plus infeksi virus corona ini akan membahayakan karena bisa menjadi berat. Hai everyone, sekarang adalah hari ke-7, yaitu tanggal 21 Oktober, hari Rabu, pukul 11.53. Ini adalah hari ke-7 sejak tes swab yang pertama. Ya, sebagai rutinitas tetap harus cek suhu tubuh, 36,7, tanpa gejala, tanpa mual, tanpa pusing, tanpa sesak, tanpa pilek, batuk, atau sakit tenggorokan. Ya, kemarin juga tetap menjaga kesehatan dengan olahraga. Kalian bisa lihat videonya yang sebelumnya. Juga makan yang sehat, sayur, buah tetap masuk, vitamin C tetap masuk, omega 3 tetap masuk. Kita akan lihat progres selanjutnya. Oke guys, stay healthy, stay fit, and keep fun. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh pasien OTG selama masa isolasinya supaya tetap bisa menjaga kesehatan? Jadi pertama hidup sehat. Kalau untuk yang sehat, jadi hidup sehat itu tentu ya olahraga 150 menit seminggu, sayur 2-3 kali sehari, buah 2-3 kali sehari. Kemudian kalau punya penyakit harus terkontrol baik. Terakhir, Prof, untuk monitor sendiri itu seperti apa kita bisa melihat kondisi tubuh kita sendiri, ataupun kalau misalnya kita OTG memonitor itu seperti apa contohnya? Jadi pertama kita lihat dulu usianya berapa, kemudian ada nggak penyakit lain, harus diwawancara, ada tidak kebiasaan merokok, kebiasaan yang kurang baik buat kesehatan, minuman keras, kemudian dia olahraga teratur tidak. Jadi biasanya kalau saya tanya begini, jawabannya olahraga, saya olahraga teratur. Sebentar Mas, seminggu terakhir 7 hari, sekarang kan hari Minggu yang lalu sampai hari ini 7 hari, olahragamu berapa kali? Seminggu ini kan banyak hujan, ada alasan. Intinya adalah seminggu terakhirnya enggak, walaupun tahun lalu olahraga teratur misalnya. Jadi yang penting olahraga teratur itu continue. Demikian pula makan yang sehat, jadi yang cukup kalori, cukup protein, dan sayur dan buah itu penting banget, serta tidur yang cukup itu untuk menjaga kesehatan. Ya, pertama saya ingin menguatkan apa yang disampaikan Prof ya. Pertama, riset membuktikan namanya imbus daya tahan tubuh itu nggak bisa instan. Oke. Jadi yang disebut olahraga itu harus rutin. Jadi nggak bisa cuma seminggu terakhir seperti yang tadi. Jadi harus rutin. Dari sekarang pun sudah mulai. Jadi adanya kejadian pandemi ini harusnya merubah semua orang hidup lebih sehat. Yang tadinya merokok, setuju, jangan merokok. Ya, yang tadinya jarang olahraga, kan olahraga setiap hari minimal 30 menit. Kemudian istirahat, tidur harus cukup. Tidur, jadi imunitas itu dipengaruhi istirahat yang cukup, makanan yang sehat, bukan hanya satu komponen saja ya Pak Diki ya. Betul. Kemudian juga olahraga yang teratur, dan juga ini ada riset juga menunjukkan terkait pemantauan pada orang yang isolasi ini, bahwa memang
ada pemikiran yang positif ditunjang dengan pola hidup sehat ini akan juga menghindar jauh mereka ini terhindar dari yang disebut dengan badai sitokin. Oke. Halo everyone, hari ini tanggal 22 Oktober, ya, hari Kamis pukul 8.33. Ini hari yang ditunggu untuk melihat hasil swab yang kedua. Kalau hasilnya negatif maka sudah dinyatakan sembuh. Karena OTG hanya perlu 1 kali tes ulang untuk dinyatakan negatif atau sembuh. Ya, tadi pagi sudah berolahraga, juga sudah cari matahari pagi. Ya, olahraganya lumayan 3,5 kilo, tetap dengan masker dan menjaga social distancing. Ya, kalau pagi di daerah perumahan itu sepi, tidak ada orang, jadi itu kesempatan bagi saya untuk bisa lari pagi. Ya, seperti biasa rutin cek Tiga 6,6, tetap makan yang sehat, tetap istirahat yang cukup, dan nanti kita akan lihat hasil swab yang kedua. Oke guys, hari ini tanggal 22 Oktober, hari Kamis jam 11.02, hasil sudah keluar dan hasilnya negatif. Tidak perlu melakukan tes swab yang ketiga karena sesuai dengan Kementerian Kesehatan, orang yang sudah positif dan OTG dan tanpa gejala yang lebih berat lagi, tetap sehat, tetap fit, tidak perlu melakukan tes swab yang ketiga setelah dinyatakan negatif pada tes swab yang kedua. So, pesan saya apa? Penyakit apapun bisa terjadi, virus COVID itu ada. Tugas kita sebagai manusia adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya, terhadap diri sendiri. Kita harus waspada dan peka juga terhadap orang lain. Karena kalau kita sakit, yang paling parah, yang paling merasakan yang pertama diri kita, yang kedua keluarga. Ya, kalau langsung meninggal tidak apa-apa, tapi kalau sampai kita lumpuh, yang susah itu keluarga, dan kita sadar bahwa keluarga kita susah, dan kita sadar bahwa keluarga kita sedang habis-habisan uangnya untuk menyembuhkan kita. So, pesan saya, hidup sehat itu ada 4 faktor. Yang pertama adalah makan atau asupan yang bergizi, makan, minum, hindari lemak, jeroan, semuanya manis-manis juga hindarin, kecuali Anda nekat, ya, mau uji coba umur atau mau uji coba diri, ya. Tapi saran saya, tanggung jawab kita adalah manusia, hidup ada di tangan Tuhan. Jadi jangan coba-coba untuk bertarung gitu ya dengan kehidupan Anda yang di tangan Tuhan itu, ya. Yang kedua adalah olahraga, itu bisa seminggu 3 kali, itu untuk menaikkan imun tubuh, untuk membuang semua racun kotoran yang ada dalam tubuh. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup, ya. Ini sering dilupakan. Saya sendiri terkadang kalau sudah asik kerja bisa tidurnya agak terganggu, bisa jam 1, jam 2 pagi karena ngurusin kerja. Tetapi dengan peristiwa hal seperti ini, saya semakin diyakinkan bahwa istirahat itu juga ada pengaruhnya. Itu faktor yang ketiga. Yang keempat, be happy. Karena percuma kalau kita stres pun masalah kita tetap ada. Ya, kalau kita stres pun sakitnya tetap ada. Jadi buat apa stres? Be happy. Oke guys, pesan saya yang terakhir adalah stay fit, stay healthy, and keep fun.